Pak Dr. Sukadiono, karena tadi Pak Prabowo bicara susu dan Bapak ini adalah pakar kesehatan. Ini yang bikin huru-hara siapa sih? Silakan Pak Suko. Oke, matur nuwun Prapoti. Yang saya hormati Pak Prabowo, calon presiden yang paling Yahud ya. Oke, saya ingin menyambung apa yang Bapak sampaikan tadi. Ini masalah kesejahteraan rakyat kan gitu. Jadi kita tahu ada sebuah lembaga Oxfam namanya yang merilis sebuah penelitian bahwasanya ada disparitas pendapatan atau disparitas income yang mengatakan bahwasanya kekayaan 4 konglomerat di Indonesia itu setara dengan 100 juta penduduk miskin di Indonesia. Artinya ini yang mungkin seperti yang disampaikan Rhoma Irama dalam lagunya itu kan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini senangnya Pak Moderator. Nah, ini yang kita lihat dan ini memang fakta di lapangan. Nah, tentu ini menjadi PR besar bagi Bapak kalau terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Tentu kita tidak ingin kesenjangan ini akan terus berlangsung lama sehingga asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa kita rasakan semua. Nah, sambung dengan pertanyaan saya yang pertama, kalau kemudian masalah kesejahteraan ini masih menjadi problem kita tahu hasil survei dari survei status gizi Indonesia tahun 2023 itu, bahwasanya angka stunting itu masih di atas 20%, itu masih di atas indikator dari WHO. Kalau tahun 22 itu sebesar 24,4%, tapi tahun 23 itu memang agak turun menjadi 21,6%, tetapi ini juga masih di atas indikator yang ditentukan oleh WHO. Artinya stunting ini masih menjadi problem di bangsa kita. Dan ini tentu tidak cukup hanya kemudian diberikan susu pada saat makan siang saja. Karena kita tahu bangsa kita, rakyat kita ini makannya 3 kali Pak Prabowo. Ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Belum lagi kudapannya. Kudapan pagi, kudapan sore, ada kudapan malam kan begitu. Nah, kalau hanya sekedar makan siang saja itu mungkin tidak akan cukup. Terutama kalau kemudian untuk mengatasi gizi pada anak-anak yang terkena stunting. Nah, artinya ini harus ada tindakan yang betul-betul ekstrim agar angka stunting ini bisa diturunkan, dan tentu yang sekarang ini kan target tahun 24 itu kan 14%. Tetapi kalau dengan kondisi disparitas tadi rasanya agak berat kan begitu. Ini analisa saya sebagai seorang dokter Pak Prabowo. Nah, yang terakhir tentu saya paham kalau sudah urusan manajerial itu memang kadang-kadang tidak harus sesuai dengan bidangnya. Tetapi kan meskipun tidak sesuai dengan bidangnya, tapi kan pasti mereka akan butuh waktu untuk belajar. Maksud saya begini Pak Prabowo, Menteri Kesehatan sekarang bukan alumni Fakultas Kedokteran. Menteri Kesehatan sekarang ini kan alumni dari Institut Teknologi Bandung. Mungkin secara manajerial, iya mereka akan tahu. Tetapi kalau bicara tentang kesehatan itu aspeknya sangat luas. Ya, mulai dari promosi, kemudian mungkin juga ada kuratif dan lain sebagainya. Yang itu butuh tahapan, dan itu saya kira yang akan memahami seperti itu adalah seorang dokter.
Nah, apakah nanti ketika Bapak memilih Menteri Kesehatan nanti itu seperti yang terjadi sekarang atau dikembalikan lagi kepada medical doctor atau seorang dokter? Saya kira itu aja 3 pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Saya sengaja tidak membatasi Pak Suko karena rektor dan juga ketua PWM, jadi pertanyaannya sebenarnya 2 posisi tadi sebenarnya, Pak. Monggo Pak Prabowo, silakan. Baik, jadi Bapak, saya kira tahu juga bahwa masalah sekarang ada masalah stunting dan masalah kemiskinan. Masalah stunting akibat dari kemiskinan. Dan kita sekarang akan memberi intervensi gizi langsung ke anaknya. Sekarang saya tanya, ya, bahwa lebih baik kita teruskan keadaan seperti sekarang, tidak dikasih 1 kali makan, walaupun kita tahu idealnya 3 kali makan. Tapi menurut pandangan kita dan pelajaran yang kita ambil dari empiris dari negara-negara lain, minimal kita kasih 1 kali makan. Jadi kalau kebutuhan kalori, kemudian kebutuhan persentase apa itu, protein, karbohidrat, etc., kurang ideal, ya minimal kita sudah mengurangi kesulitan 1/3. Tetapi kalau nanti kita hitung dengan benar, ya, kalau yang 1 kali makan komponen proteinnya cukup, itu akan sangat membantu. Jadi, dan juga terutama si bapak ibu yang kesulitan penghasilan, dia akan merasa bebannya dikurangi. Apalagi kalau anaknya lebih dari 1. Kalau anaknya lebih dari 2, 3, berarti 3 mulut kita sudah kurangi dari beban dia, Profesor. Sehingga kalau kita lihat banyak pengalaman negara lain, makan siang di sekolah inilah salah satu cara untuk pemerataan, keadilan sosial, mengatasi kurang gizi, menyiapkan SDM ke depan. Kalau kita lihat sekarang cukup banyak rakyat kita yang tidak sekolah. Saya kaget dengan angka yang saya terima. Kalau tidak salah sekarang mungkin luar biasa jumlah orang yang tidak sekolah. Tahun 2001 yang tidak sekolah itu, ini tahun berapa? Tahun 2003, ya. Sekarang yang SD 39%. Jadi begitu banyak rakyat kita yang sekolah aja kurang, apalagi kalau dia kurang gizi, daya tangkapnya luar biasa. Saya dikasih tahu ada suatu eksperimen. Ada satu eksperimen dari suatu kelompok memberi telur kepada anak sekolah 2 kali seminggu. Dalam 5 hari sekolah dikasih 2 kali telur. Dalam 4-5 bulan nilai sekolahnya tambah hanya dengan 2 kali telur. Apalagi tiap hari kita kasih telur, tiap hari kita kasih susu. Jadi saya agak optimis, Profesor, ya. Ini akan membuat sesuatu dampak yang sangat langsung. Jadi memang oke, mungkin 2024 tidak bisa turun 14, kita belum tentu tahu. Tapi saya yakin kalau saya diberi mandat 3 tahun setelah saya menjabat, saya percaya stunting itu akan di bawah 10%. Saya sangat optimis bisa mendekati 0 karena kita langsung intervensi. Kita juga ke ibu-ibunya kita intervensi. Saudara-saudara, jadi itu jawaban saya.
idealnya bisa 3 kali makan, tapi kalau enggak ya minimal 1 kali, yang sekarang 0, tidak dibantu sama sekali. Kesenjangan, benar, pertanyaan tentang kesenjangan. Yang penting pemerintah harus bekerja, harus bersih, supaya siapapun yang punya harta kekayaan harus bayar pajak dengan benar, harus memenuhi semua ketentuan-ketentuan, gaji yang diberikan harus adil, kemudian harus ada manfaat untuk bangsa dan negara kita. Dan sekarang kalau lihat strateginya Pak Jokowi dan strategi saya, kita harus mengakui, ya. Saya mau kasih lihat. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Iya, bukan saya loh Pak yang menghentikan Pak, yang menghentikan ini Pak. Ya. Terima kasih. Dikasih jawab Ya, 1 menit saja tadi yang tanggung, Pak, kaitannya ditambah, dengan Pak dilanjutkan, Menteri tadi loh Pak. Pak Menteri kan sekarang bukan dokter. Nah nanti kalau Pak Prabowo jadi Ya. presiden, menterinya dari dokter apa tidak? Ditambah boleh Pak, ditambah boleh Pak. Ditambah 1 menit Pak, Ya. ditambah 1 menit itu. Rektor boleh memberi waktu. Ya, Waktunya habis. nggak apa-apa. Ya, soal menteri, bagi saya harus putra atau putri terbaik bangsa Indonesia. Menghadapi keadaan ini adalah keadaan persimpangan jalan. To be or not to be. Kita kalau benar milih tim yang bagus, sama dengan sepak bola. Nggak boleh ada, ya, ini kroninya siapa, ini konconya siapa, ini. Kita harus ambil pemain terbaik bangsa Indonesia. Baru kita bisa juara. Waktu nggak usah floor. Nanti menteri-menteri semua harus yang terbaik. Jadi saya terbuka, ya. Monggo, silakan. Kita sepakat, kita harus ambil putra putri terbaik, the best brains of the country, the best brains and heart of the country. Jangan brain aja, ya kan? Akhlaknya busuk, bahaya itu. Waduh. Lebih baik brains biasa-biasa, akhlaknya baik, iya kan? Brains pinter, keminter, iya kan? Pinter nyolong. Saudara-saudara, aduh, ya kan? Teknik nyolong itu luar biasa macam-macamnya itu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Jadi tadi soal minum susu, Pak Prabowo programnya 1 kali, Pak Rektor mengusulkan 3 kali. Saya kata bapak-bapak usulnya minum susu berapa kali?